Oke, soal nomor 1, sebuah benda dengan massa 1 kg dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal 40 meter per sekon. Bila gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, besar energi kinetik saat ketinggian benda mencapai 20 meter. Oke, kita ilustrasikan melalui gambar di bawah ini ya. Jadi V0-nya 40. Saat bola mencapai ketinggian 20 meter, energi kinetiknya berapa? Nah, ini kita gunakan hukum kekekalan energi mekanik ya. EPB ditambah EKB sama dengan EPA ditambah dengan EKA ya. Tinggal pindah ruaskan saja untuk mencari EKB-nya. EPB pindah ruas ya. Jadi EPA min EPB plus EKA. Berarti MG. Nah, ini saya keluarkan HA min HB ditambah setengah MVA kuadrat ya. Massa bolanya 1, gravitasinya 10, di A nggak punya ketinggian ya. A itu di bawah sini. 0 minus HB-nya 20. Ditambah setengah massanya 1, kecepatannya di awal 40 dikuadratin 1600. Berarti dapat minus 200 ditambah dengan 800. Jadi hasilnya adalah 600 Joule. Lanjut soal nomor 2. Sebuah bola akan dijatuhkan dari posisi A menuruni lintasan seperti pada gambar berikut. Di titik manakah bola memiliki setengah dari energi kinetik maksimumnya? Gaya geseknya diabaikan. Oke, lintasannya seperti ini ya. Ingat, kalau mempelajari usaha dan energi itu yang dilihat hanya titik awal dan titik akhir, tidak bergantung sama panjang lintasan ya. Oke, saya ilustrasikan seperti ini. Jadi mula-mula bola dilepas dari posisi 1 ya. Kemudian nanti akan mencapai posisi 2 di tanah ini ya. Ingat, di posisi 2 ini energi kinetiknya maksimum. Energi potensialnya 0 ya. Di posisi 1 energi potensialnya yang maksimum, tapi energi kinetiknya 0. Nah, kita mau mencari posisi di mana bola itu memiliki energi kinetik setengah dari energi kinetik maksimumnya. Ya, ingat di titik 1 berarti kan energi potensial di sini sama dengan energi kinetik maksimum. Maka nggak mungkin di posisi 1, nggak mungkin di sini. Ya, kalau di posisi sini berarti energi kinetiknya maksimum 0 ya. 0 ya. Oke, berarti kita mau cari dengan konsep hukum kekekalan energi mekanik EPX ditambah EKX sama dengan EP2 ditambah dengan EK2 ya. 2 itu posisi di bawah ya, karena posisi di bawah itu energi kinetiknya maksimum kan. Sementara energi potensialnya 0. Kita coret di sini ya. Berarti EKX sama dengan EPX-nya pindah ruas ya, EK2 dikurangi dengan EPX ya. Nah, ingat di sini karena energi kinetik maksimum di titik 2 itu nilainya pasti sama dengan energi potensial maksimum, atau saya tulis dengan EP1 dikurangi. Nah, EPX-nya di sini kan kita mau mencari posisi di mana dia memiliki nilai setengah. Nah, nanti agar energi kinetiknya setengah, otomatis di sini juga harus dikurangi setengah kan? Berarti EPX di sini adalah setengah dari energi potensial maksimumnya. Berarti 1 dikurangi setengah kan setengah dari energi potensial di titik 1. Ingat ya, energi potensial 1 itu sama dengan energi kinetik maksimum. Jadi setengah dari energi kinetik maksimum. Nah, maka pada posisi berapa ini? Kan rumusnya MGH. Ya kan? Nah, maka pada ketinggian setengahnya juga tentunya. Nah, itu karena kita isi dengan nilai setengah ini tadi. Ya. Oke, maka posisi setengah itu kita peroleh di option yang mana? Oh, ini nggak diketahui ya nilai ketinggiannya. Ya, kita anggap A ke A, B, C, D, E, F ini maksimum ya. A ke F itu maksimum. Posisi setengahnya kita anggap di C ya, karena memang nggak diketahui di soal ya. Oke, kita anggap aja di C. Maka option C itu apa? B ya.
Soal nomor 3, sebuah bus berisi penumpang massa totalnya 2 ton atau 2000 kg melaju dengan kecepatan 30 meter per sekon. Tiba-tiba pada jarak 100 meter di depan bus ada seekor kucing melintas sehingga sopir melakukan pengereman mendadak dan bus berhenti setelah 60 meter dari mulai pengereman. Berdasarkan data tersebut, yang dapat dikatakan adalah usaha yang dilakukan pengereman sampai berhenti 15 kJ, gaya pengeremannya 15 Newton, perubahan energi potensialnya sekian, dan seterusnya ya. Oke, kita pakai konsep usaha sama dengan perubahan energi kinetiknya ya. Jadi mula-mula di sini bus bergerak dengan kecepatan 30. Nah, karena di depan pada jarak 100 meter di sebelah kanan sini itu ada seekor kucing katanya ya. Ada seekor kucing melintas sehingga dia harus ngerem. Nah, pada saat ngerem kan pasti ada gaya gesek yang bekerja. Nah, pada saat pengereman otomatis kecepatannya makin lama makin berkurang. Sampai di sini jarak 60 meter bisnya berhenti. Berarti kan usaha oleh gaya gesek sama dengan perubahan energi kinetiknya. Setengah M VT kuadrat dikurangi V0 kuadrat. Jadi setengah masanya 2000 ya. VT-nya 0, V0-nya 30 dikuadratin 900. Maka kita dapat minus 900 kJ. Minus itu artinya kita butuh ya. Butuh usaha untuk mengerem. Dan ingat usaha oleh gaya gesek kan negatif karena cos-nya cos 180 berlawanan arah ya. Oke. Maka di sini option yang tepat ada enggak? Usaha yang dilakukan dalam pengereman bus sampai berhenti adalah 900 kJ. Ini besarnya ya. Oke, tidak ada masalah. Berarti nomor 3 jawabannya yang E. Nah, kalau ingin mengetahui seberapa besar gaya geseknya, ya sudah, usaha oleh gaya gesek kan gaya gesek dikali perpindahannya cos 180. Cos 180 itu minus ya. Min ketemu min coret, berarti gaya gesek sama dengan 900 kJ dibagi dengan S. Perpindahannya 60, berarti dapat 15 kN. Nah, di sini keliru. Gaya pengeremannya 15 Newton, harusnya kan 15 kN ya. Oke, soal nomor 4. Berikut disajikan kegiatan memindahkan mobil dengan mobil derek seperti gambar berikut. Apabila mobil semula diam dan massa mobil pada gambar 1, 2, 3, 4 massanya sama ya 2000. Berdasarkan gambar tersebut, urutan kecepatan mobil sebelum berhenti di derek dari yang kecil ke yang besar. Oke, ingat ya. Konsep usaha ini sama dengan perubahan energi kinetiknya karena yang ditanya kecepatan. Ingat, kalau ada gaya yang membentuk sudut, yang dipakai adalah yang sejajar perpindahannya ya. Yang ini berarti F cos nantinya ya. Oke, termasuk juga yang sebelah sini. Oke, ini F cos ya. Oke. Ya, yang sebelah sini itu adalah F cos 45 yang gambar nomor berapa ini? Oh, ini urutannya 1, 2, 2-nya di sebelah sini ya. 3, 4. Oke, berarti saya yang keliru. Di bawah penyelesaiannya seperti ini saya. Nah, kebalik ini. Ini harusnya 2. Ini harusnya 3. Nah, kebalik ya. Makanya tadi saya hitung nggak ada jawabannya. Ya, 1. Saya membuat tadi 1. Ini dianggap 2 tadi sama saya ya. Oke. Yuk kita mulai. Nah, perhatikan usaha sama dengan delta IK. Nah, ingat usaha kan gaya yang sejajar dikali perpindahannya sama dengan setengah M VT kuadrat dikurangi V0 kuadrat. Kan kecepatan awalnya 0 ya, dicoret aja. Berarti mau nyari VT kuadrat, 2-nya ini pindah ruas. 2 kali F sejajar dikali dengan S dibagi dengan M. Nah, kuadrat pindah ruas menjadi akar. Ingat keempat mobil tersebut masanya sama, berarti gak ngaruh. Kemudian 2 di sini juga kita coret ya. Karena semuanya kan dikalikan 2. Anggap aja tidak dikali 2 ya, biar gak ribet hitungannya. Oke, yang pertama, akar dari
Gambar yang pertama gayanya kan 3000, perpindahannya 2,5. Maka kalau kita hitung dapat 86,6 ya. Oke. Nah, berarti ini, maaf ini saya hapus ya. Terus yang gambar nomor 3 yang di bawahnya itu, enggak, bawahnya nomor 1 itu 3000, kemudian cosnya 45 ya. F cos 45 setengah akar 2, perpindahannya 3. Kalau kita hitung 79,7 ya. Kemudian gambar 2 di sebelah kanan atasnya itu 2500, cosnya cos 60 setengah, perpindahannya 4. Kalau dihitung dapat 70,7. Kemudian yang di bawah cos 30 setengah akar 3 ya. 4000 kali setengah akar 3 kali 2 dapat 83,2. Maka urutan yang paling kecil berarti di sini adalah 2 dulu ya. Nomor 2, habis itu nomor 3, habis itu nomor 4 ya. Kemudian nomor 1, 2, 3, 4, 1. Kita lihat optionnya di sini. 2, 3, 4, 1 berarti yang tepat adalah yang E. Oke, gitu ya.